Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Zona Horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan episode kali ini saya akan membahas salah satu cerita yang berjudul. Video ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Jika teman-teman belum nonton episode sebelumnya, disarankan agar nonton terlebih dahulu, agar teman-teman bisa paham dengan isi ceritanya. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan berikut adalah ceritanya. Setelah dia meraih dan menyentuh buku itu, dia merasa denyut jantungnya berdetak sangat kencang saat meraih buku tersebut. Dia merasa sesuatu yang aneh dan menakutkan dari buku itu muncul secara tiba-tiba. Buku itu terasa dingin dan licin di tangan waktu dia memegangnya. Dan buku itu juga terasa berat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Rani merasa ingin melepaskan buku tersebut, tetapi dia juga tidak bisa melepaskan buku itu. Dia merasa bahwa buku tersebut sudah mengikat dirinya dengan kekuatan yang tak terlihat. Rani kemudian membawa buku tersebut ke meja yang ada di ruangan baca. Dia meletakkan buku tersebut dan membuka sampulnya perlahan-lahan. Dia melihat buku tersebut yang bertuliskan dengan huruf emas yang berjudul Penghuni Rumah Kosong. Jelas, Rani merasa bingung dan heran, dan dia pun bertanya-tanya apa hubungannya buku ini dengan rumah yang dia tinggali. Dia juga bertanya-tanya siapa pangeran buku itu. Tapi, dia tidak menemukan nama pangeran atau penerbit buku tersebut. Buku itu hanya berisi judul dan halaman-halaman yang kosong begitu aja. Alhasil, Rani pun merasa kecewa dan kesal. Dia merasa bahwa buku itu adalah buku yang tidak berguna dan tidak berharga baginya. Dia merasa bahwa dia telah membuang-buang waktu dan tenaga untuk membuka buku tersebut. Dan Rani merasa bahwa dia telah ditipu dan dipermainkan oleh Pak Budi. Karena dia merasa bahwa Pak Budi sengaja melarangnya untuk membuka atau menyentuh buku itu agar dia penasaran dan tertarik pada buku tersebut. Alhasil, Rani pun memutuskan untuk mengembalikan buku itu ke rak yang paling atas. Dia merasa bahwa dia tak perlu lagi membaca atau menyentuh buku itu. Dia juga merasa bahwa dia sudah cukup tahu apa isi di dalam buku tersebut. Dan satu hal yang pasti bahwa Rani merasa bahwa dia sudah cukup tahu tentang apa yang telah dirahasiakan oleh Pak Budi. Dan terpentingnya adalah dia paling bahagia karena hidup dengan apa adanya di dalam rumah yang paling mewah dan nyaman ini. Rani yang kebetulan masih berada di ruangan baca, yang kebetulan ingin mengembalikan buku tersebut, ia pun lalu menuju kursi dan naik untuk mengembalikan buku tersebut di rak yang paling atas. Tapi waktu dia meletakkan buku tersebut, dia merasa ada sesuatu yang menarik buku tersebut di atas tempat dia menaruh buku itu. Dia merasakan sesuatu yang kuat dan ganas yang mencengkram buku itu. Dia juga dapat merasakan sesuatu yang jahat dan mengerikan yang keluar dari buku tersebut. Di saat itu juga Rani menjerit ketakutan saat dia melihat apa yang menarik buku itu dari tangannya. Dia melihat sebuah tangan yang berwarna hitam dan berbulu yang keluar dari buku tersebut. Tangan itu memiliki kuku yang panjang dan tajam yang mencengkram buku itu dari tangannya. Dan Rani melihat bahwa tangan itu memiliki cincin yang berkilau yang melingkar di jari-jarinya. Dan ternyata Rani merasa bahwa cincin itu adalah cincin yang sama yang dipakai oleh Pak Budi. Alhasil, Rani pun terkejut dan sangat ketakutan di waktu itu. Dia menyadari bahwa tangan yang menarik dia adalah tangan yang sama dengan Pak Budi. Dan dia juga menyadari bahwa Pak Budi adalah penghuni rumah kosong tersebut. Dan dia adalah salah satu makhluk halus yang tinggal dan bersarang di buku itu. Rani kemudian ingin berlari dari tempat tersebut, tapi dia tidak bisa bergerak karena ada sesuatu yang menahan kakinya.
Dia menoleh ke arah bawah dan melihat bahwa kursi yang dia gunakan untuk naik ke rak yang paling atas sudah berubah menjadi ular yang besar dan berbisa. Alhasil Rani pun menjerit lagi untuk kesekian kalinya karena melihat ular tersebut. Ular itu memiliki kaki dan memiliki 2 kepal sayap. Dia merasa bahwa ular itu adalah ular yang sama dengan yang ada di taman rumah itu. Dia juga merasa bahwa ular itu adalah teman dari Pak Budi. Dan sudah pasti ular tersebut adalah alat Pak Budi untuk menangkap dan membunuh para korbannya. Rani pun merasa putus asa dan tak berdaya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Jangankan untuk melarikan diri, untuk bergeraknya saja dia sangat kesusahan. Dia hanya bisa berharap dan berdoa agar mukjizat berpihak kepadanya. Tapi mukjizat itu tak pernah datang. Yang datang hanyalah kematian. Kematian yang mengerikan dan menyakitkan bagi dirinya. Kematian dari Rani yang akan kemudian ditulis oleh Pak Budi di dalam buku tersebut. Itulah sebabnya buku yang tadi dilihat Rani adalah halaman-halaman yang kosong, karena dia belum mendapatkan korban-korban sebelum Rani membuka buku tersebut. Akhirnya Rani mati di tangan ular tersebut dengan mata dan mulut terbuka. Rani yang sudah terlihat pucat dan berbagai macam luka yang ada di tubuhnya, dia masih dililit oleh ular tersebut hingga benar-benar tewas. Pak Budi yang melihat hal tersebut, dia merasa puas dan sangat senang karena melihat Rani mati di depan matanya. Dia merasa bahwa dia telah berhasil menambahkan 1 daftar korban yang ada di dalam buku tersebut. Dia merasa bahwa dia telah berhasil menambahkan 1 lagi penghuni rumah kosong yang ada di dalam buku tersebut. Dan dia juga tertawa puas karena telah membunuh 1 korban yang bodoh dan penasaran. Kemudian Pak Budi menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke rak yang paling atas. Dia kemudian turun dari kursi dan mengambil kunci rumah yang ada di saku Rani. Pak Budi kemudian keluar dari rumah itu dan berharap ada korban baru yang datang mencari sewaan rumah dengan harga yang murah tapi terjangkau. Rumah itu kembali kosong dan sepi. Rumah itu kembali menjadi tempat yang normal dan biasa. Rumah itu kembali menjadi tempat yang menunggu korban-korban baru. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.